Kirain badanku ya, aku pergi aku takut. Sini ada nggak ada mama? Bab 540. Hah. Pria berjubah hitam itu memandang Harvey, wah, tubuhmu agak menarik, bahkan kekuatan busukku tidak dapat merusak tubuhmu. Sayang sekali, kekuatanmu terlalu jauh dariku, dan konfrontasiku tidak diragukan lagi adalah mencari kematian. Kaulah yang mencari kematian. 9 transformasi dewa dan iblis dominasi. Harvey berteriak di langit dan mengeluarkan raungan seperti auman naga. Dalam sekejap, menggigit-menggigit. Suara otot tertarik dan tulang meletus terdengar satu demi satu. Kekuatan yang lebih agung dan arogan menyebar dari tubuhnya. Ruang di sekitar tubuh Harvey tampaknya telah jatuh, dan kekuatan kekerasan bahkan merobek tanah seluruh pabrik. Kemudian, otot Harvey menonjol, dan tubuhnya naik dari sekitar 1,8 meter menjadi lebih dari 2 meter, itu seperti patung dewa perang yang paling sempurna, penuh kekuatan. Pakaian dan celana di tubuhnya pecah, dan lubangnya robek. Harvey tidak hanya mengubah bentuk tubuhnya, tetapi kekuatannya juga meningkat secara dramatis. Bumi di bawah kakinya tidak bisa lagi menahan tekanan berat, dan itu runtuh inci demi inci. Pada saat ini, Harvey telah meledakkan semua kekuatan yang bisa meletus. Dia merasakan kekuatan pria berjubah hitam itu, jadi dia tidak berani menahan tangan. Melihat adegan ini, Diana di kejauhan tercengang dan tercengang. Dia jelas tidak berharap tubuh Harvey berubah menjadi keadaan ini. Ini sangat menakutkan. Pada saat ini, pria berjubah hitam melihat pemandangan ini, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, kamu nak, kamu benar-benar berbeda dari orang biasa. Mengatakan itu, dia mengangkat satu tangan dan melambaikannya dengan lembut. Uhuk-uhuk ribuan. Panah busuk melesat ke arah Harvey dengan kekuatan busuk yang mengerikan. Hancurkan. Harvey meraung, menggoyangkan kakinya, seperti binatang buas, bergegas menuju panah pembusukan yang menderu. Tidak ada penghindaran dan pertahanan. Dia tahu bahwa begitu dia menggunakan status tuan, tidak hanya kekuatannya akan meningkat secara dramatis, tetapi ketangguhan fisiknya juga akan sangat meningkat. Bum bum bum. Ada semburan ledakan, dan panah pembusukan yang menderu dihancurkan oleh telapak tangan Harvey atau dihancurkan oleh tubuhnya. Singkatnya, tubuh Harvey saat ini benar-benar seperti kulit tembaga dan tulang besi, dan panah pembusukan tidak dapat menembusnya sama sekali. Pria berjubah hitam itu hanya mengangkat kepalanya sedikit, seolah merasa sedikit terkejut. Namun, dia masih berdiri di sana tak bergerak, melantunkan mantra di mulutnya dewa kegelapan busuk, aku ingin menggunakan darahku sebagai kontrak, tolong bantu aku. Kata, pria berjubah hitam itu mengangkat tangan kanannya, dan setetes darah menetes dari jari-jarinya ke tanah. Dalam sekejap, udara busuk hitam muncul di tanah, terhubung ujung ke ujung, dan berubah menjadi pola bintang berujung 7. Gas hitam yang lebih kuat menyapu keluar dari bintang berujung 7, berubah menjadi dewa kematian dengan ketinggian 7 atau 8 meter, memegang sabit hitam. Kuncinya adalah bahwa dewa kematian ini tidak seperti ilusi, seperti entitas nyata. Ditatap oleh dewa kematian adalah perasaan yang menyeramkan. Namun, Harvey tidak punya niat untuk mundur, bergegas, meninju dewa kematian dengan pukulan. Dewa kematian juga mengangkat pukulan dan menyapanya. Ledakan 2. Tinju bertabrakan, menghancurkan bumi, pabrik bergetar hebat. Tertawa tubuh Harvey terguncang dan meluncur mundur 7 atau 8 meter sebelum berhenti. Pada saat ini, Harvey benar-benar terpana. Orang ini hanyalah monster yang diubah oleh kekuatan pembusukan, apakah dia begitu kuat? Saya tidak menyangka ada orang yang begitu menakutkan di barat. Namun, sebelum Harvey sadar kembali, dewa kematian yang melayang di udara langsung mengayunkan sabit di tangannya dan menebas ke arah Harvey. Desir. Pisau ini terlalu cepat, sangat cepat sehingga Harvey tidak dapat melihat lintasan pisau, hanya jejak bayangan. Harvey terkejut, dan tiba-tiba melintas ke samping. Tertawa. Aliran darah keluar dari bahu Harvey. Meskipun Harvey dengan enggan menghindari pisau itu, sayatan dalam masih ada di bahunya. Kekuatan busuk yang kaya langsung mengalir ke tubuh Harvey. Harvey merasa bahwa sebagian besar kekuatan di tubuhnya langsung dievakuasi, kakinya melunak, dan dia berlutut dengan satu lutut langsung di tanah. Terlebih lagi, dengan penghancuran fungsi tubuh oleh kekuatan busuk ini, Harvey merasa kekuatannya ditarik sedikit, dan dia tidak bisa mengangkat dirinya sendiri. Mati. Pria berjubah hitam itu membisikkan sepatah kata dan melambaikan tangannya dengan lembut. Dewa kematian di langit mengayunkan sabitnya lagi dan menebas ke arah Harvey. Melihat pisau ini ditebas, Harvey mengatupkan giginya dan dengan cepat mengedarkan energi kemarahan kuno di tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk melarutkan energi yang membusuk di tubuhnya. Tiba-tiba, Harvey merasa tubuhnya ditutupi dengan lapisan minyak panas, dan tubuhnya terbakar seperti tungku, membakar gas busuk yang telah menyerang tubuhnya. Saudaraku. Diana melihat Harvey tidak bergerak, dia terkejut dan berteriak, dia bergegas keluar dan ingin membantu. Tepat pada saat sabit maut akan ditebas. Hancurkan. Harvey meraung, semua energi busuk di tubuh dihilangkan, dan tubuh mendapatkan kembali kekuatannya. Terkunci.
Harvey menginjakkan kakinya di tanah, sosoknya melintas, dan setelah menghindari pisau, dia naik ke langit, dan langsung memadatkan dua ki sejati Taigu dan Chaos dengan satu telapak tangan, dan membantingnya ke arah Dewa Kematian. Dua ki yang membuat marah tiba-tiba berubah menjadi garis-garis guntur gila biru hitam, menebas Dewa Kematian dengan marah, menyelubunginya dalam sekejap. Bang dengan ledakan guntur, Dewa Kematian yang diubah oleh aura busuk tiba-tiba menghilang ke langit. Harvey juga jatuh ke tanah dengan mantap. Melihat krisis teratasi, Diana sedikit lega. Oh, sudut. Mulut pria berjubah hitam itu terangkat. Wah, sepertinya aku masih meremehkanmu. Harvey menatap pria berjubah hitam itu dengan tatapan tegas. Aku tidak peduli jika kamu manusia atau hantu jika kamu ingin membunuh Diana. Lewati tubuhku dulu. Harvey menginjak tanah dengan satu kaki dan menyerang pria berjubah hitam itu, seperti binatang buas. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Pria berjubah hitam itu bersenandung pelan, mengangkat tangan kanannya, dan membuat segel dengan satu tangan. Korupsi menyatu dengan kegelapan, cahaya dan harapan menghilang, fajar berlalu, kegelapan datang, pusaran kematian. Ups. Sebelum Harvey mendekati pria berjubah hitam, badai busuk hitam dengan diameter lebih dari 20 meter menerobos tanah, seperti pusaran laut, langsung mendorong Harvey ke udara. Selain itu, di langit, pusaran hitam muncul ke segala arah, dan udara busuk hitam seperti gelombang kemarahan, bergegas menuju Harvey. Bang 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 gelombang. Hitam menghantam Harvey dengan keras, dan aura pembusukan juga masuk ke tubuh Harvey. Harvey merasa seolah-olah tubuhnya menderita 18 lapisan neraka. Kulit, otot, dan meridiannya terkoyak, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Setelah hanya tinggal di pusaran air yang gelap ini selama 1 menit, tubuh Harvey sudah meneteskan darah, dan tubuhnya kembali ke penampilan aslinya dari bentuk tuan. Dengan ledakan yang keras, Harvey jatuh dari langit seperti meteor. Bab 541. Harvey melolong rendah, tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Kakak. Diana bergegas dan membantu Harvey berdiri. Saudaraku, aku akan membawamu keluar dari sini. Harvey menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan susah payah, Diana, cepat pergi dari sini, aku akan menahannya, cepat dan pergi. Ayo pergi bersama. Air mata menggenang di mata Diana. Hehe, kataku, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup malam ini, pria. Berjubah hitam itu mengangkat tangan kanannya, beri aku kematian. Aku melihat gas hitam busuk di langit berubah menjadi raksasa-raksasa. Dengan telapak tangannya, dia menepuk Harvey dan Diana dengan mengesankan, seperti gunung jurang yang menekan mereka. Meskipun Diana ketakutan, dia tidak melarikan diri sendirian, dan tekad muncul di matanya. Harvey menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya, kekuatannya masih terlalu lemah. Jika dia bisa lebih kuat, dia tidak akan berdaya untuk melawan. Masih perlu terus menjadi lebih kuat, terus menjadi lebih kuat. Telapak tangan hitam raksasa ini berguling dengan guntur yang menggelegar. Diana memobilisasi ki yang menyebalkan di tahap awal Yuan Realm, membuka napas, dan memadatkan perisai biru yang menyebalkan untuk menahan serangan pria berjubah hitam. Tapi perisai yang menyebalkan ini tidak bisa bertahan selama beberapa detik sebelum runtuh. Namun, pada saat telapak tangan hitam raksasa ini ditekan, suara mendesing. Suara robekan udara yang tajam bergema. Saya melihat sosok hitam besar bergegas masuk dari luar pabrik, dan kecepatannya sangat cepat. Bahkan Harvey tidak bisa melihat siapa sosok ini. Detik berikutnya, sosok ini melompat tinggi, mengepalkan tinju secara langsung, dan meledak ke arah telapak tangan raksasa hitam di atas. Dengan satu pukulan, lingkaran cahaya emas putih meledak, seolah menerangi seluruh pabrik. Ledakan suara. Langit dan bumi retak terdengar. Telapak tangan hitam raksasa yang tampak seperti gunung di langit hancur berkeping-keping dan menghilang langsung ke udara. Bla bla. Kekuatan pukulan ini begitu menakutkan sehingga tanah pabrik runtuh satu demi satu, langit-langit terus jatuh, dan dinding di sekitarnya runtuh satu per satu. Ketika debu tebal menghilang, Harvey, Diana dan pria berbaju hitam melihat sosok itu pada saat yang bersamaan. Saya melihat seorang pria hitam gemuk mengenakan jas hujan hitam dengan kepala botak dan tinggi hampir 2 meter berdiri di sana dengan bangga. Jaket hitam otomatis tanpa angin, berburu dan membuat suara. Ini Rex. Ayah. Kenapa kamu? Melihat orang ini, Diana benar-benar tercengang, merasa seperti sedang bermimpi. Dia tahu bahwa kekuatan ayahnya baik, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ayahnya begitu kuat. Musuh yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh Brother York, ayahnya menjatuhkannya dengan satu pukulan. Melihat Rex datang, Harvey akhirnya menghela napas lega. Harvey, Diana, cepatlah mengungsi ke sini, semakin jauh semakin baik. Kata Rex dengan suara berat. Pada saat ini, Harvey juga mendapatkan kembali kekuatannya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dengan cepat mengevakuasi pabrik bersama Diana. Setelah meninggalkan pabrik, Diana belum pulih dari keterkejutannya sekarang, tetapi Harvey tampaknya sudah lama mengetahuinya, dan wajahnya tenang. Saudaraku, apa yang terjadi? Bukankah ayahku terluka? Mengapa dia terlihat seperti tidak ada apa-apa? Juga, bagaimana kekuatan ayahku bisa begitu kuat bahkan aku tidak tahu? Apakah kamu memiliki hal lain? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Diana bertanya berulang kali. Harvey hendak menjawab ketika tiba-tiba, sebuah Ferrari merah datang dari kejauhan dan berhenti di gerbang pabrik. Pintu terbuka, Venus keluar dari mobil, dan berlari cepat. Harvey, apakah kamu dan Paman Rex menyembunyikan sesuatu dari kami? Venus bertanya langsung ke intinya. Venus, kamu juga tahu itu? Tanya Diana. Ya. Diana mengangguk, tak lama setelah kamu pergi, Paman Rex mengganti pakaiannya dan bergegas, mengatakan bahwa kamu akan dalam bahaya. Aku bodoh saat itu, jadi aku juga bergegas.
Harvey menghela nafas dan berkata, Paman Rex tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Setelah masalah ini selesai, Paman Rex dan saya akan menjelaskannya kepada Anda. Diana dan Venus menolak keraguan di hatinya, dia tidak bertanya lagi, tetapi berbalik untuk melihat di pabrik. Saat ini, di dalam pabrik, pria berjubah hitam itu hanya menatap Rex dan berkata dengan kaget, Rex, apakah kamu tidak terluka olehku? Dan tubuhmu dihancurkan oleh kekuatan busukku. Apa yang kamu? Bagaimana penampilanmu baik-baik saja? Rex tersenyum mendominasi. Ya, saya menderita dari plot Anda dan terluka sedikit. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat membunuh saya dengan trik kecil Anda ini? Anda tidak tahu di mana harus bermain di lumpur ketika saya berada di dunia yang gelap. Saya, Rex, telah berjuang sepanjang hidup saya, dan saya tidak tahu berapa banyak pertempuran yang telah saya hadapi. Jika aku terbunuh dengan mudah, bagaimana nama, saudagar kematian, akan bergema di seluruh dunia. Suara Rex mengejutkan dan kuat, bergema di seluruh pabrik seperti petir oleh. Karena itu, Harvey, Diana, dan Venus di luar pabrik juga mendengarnya dengan jelas. Melihat sosok kokoh seperti gunung ini, Harvey merasakan kekaguman yang mendalam di hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dialami pria parubaya ini sebelumnya, bekas perubahan yang tertinggal di wajahnya dan bekas luka yang bersilangan di tubuhnya menyatakan bahwa pengalaman sebelumnya sungguh pertempuran yang brilian. Saudagar kematian, ini benar-benar mendominasi. Diana juga menatap Rex, tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa ayahnya masih memiliki sisi seperti itu, mendominasi dan sombong, membenci segalanya. Venus tidak bisa menahan nafas, Diana, ini pertama kalinya aku merasakannya. Pamanku sangat tampan. Ya, Diana mengangguk penuh semangat. Matanya merah. Ini ayahnya dia. Lembut dan ramah di depan keluarganya, dan tak tertandingi di depan orang luar di pabrik. Mendengar ucapan Rex, pria berjubah hitam menutupi tubuhnya. Gemetar beberapa saat, dia menatap Rex dengan cermat dan bertanya dengan keras, lalu mengapa Anda menawarkan hadiah tinggi dan mengundang dokter terkenal dari seluruh dunia untuk merawat Anda? Rex mengangkat bahu dan tertawa. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana kamu akan muncul lagi? Apakah saya benar, Raja Pembusukan, Hoffman? Kau tahu siapa aku? Pria berjubah hitam itu tampak terkejut. Tentu saja. Rex mengangguk. Aku tidak hanya tahu siapa kamu, aku juga tahu bahwa kamu adalah salah satu dari 10 Raja Dunia Gelap, murid dari Raja Kegelapan. Setelah jeda, Rex bertanya, hanya saja saya tidak begitu mengerti, mengapa Anda ingin membunuh saya? Sepertinya aku tidak punya dendam padamu. Tuanku pernah mati di tanganmu, dan aku secara alami ingin membalaskan dendam tuanku. Hoffman meraung marah. Rex menghela nafas, kamu tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Jika tuanmu tidak mati, dia tidak ingin kamu membalaskan dendam kami. Heh. Hoffman tersenyum muram, tentu saja, balas dendam hanyalah salah satu tujuanku. Tujuan kami yang sebenarnya adalah untuk menghilangkan dominasi dunia ini dari kalian dan mengantarkan masa depan yang baru. Bab 542. Dunia akhirnya mendapatkan kembali stabilitas dan kedamaian, tapi kalian akan menghancurkan segalanya. Sepertinya aku tidak bisa menahanmu. Rex berkata dengan suara yang mengejutkan, lalu bergegas menuju Hoffman. Dan pergi. Dalam perjalanan, aura Rex telah menyebar, seperti lautan yang bergulung, menutupi seluruh pabrik. Bang bang bang. Setiap kali dia menginjak tanah, pabrik akan berguncang, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Hoffman juga mengerahkan semua kekuatan pembusukan, dan kemudian bergegas pergi menemui Rex. Kembali. Teriak Harvey, menarik Diana dan Venus kembali. Saat Harvey dan ketiganya pergi. Ledakan seluruh pabrik langsung runtuh. Batu-batu besar beterbangan, asap diselimuti, dan balok besi logam beterbangan. Tiga Harvey di kejauhan tidak bisa lagi melihat sosok mereka berdua. Detik berikutnya. Ledakan suara. Tabrakan bergema, seolah-olah guntur meledak di telinga. Meskipun aku tidak bisa melihat sosok mereka berdua, aku bisa melihat lokasi reruntuhannya. Cahaya hitam dan cahaya putih emas terjalin, seperti letusan gunung berapi, naik ke langit. Tidak baik. Kedua kekuatan ini terlalu menakutkan. Harvey dengan cepat memobilisasi dua ki yang menyebalkan dari Taigu dan Chaos, dan memadatkan mereka menjadi perisai menyebalkan yang kokoh, menutupi dirinya sendiri, Diana dan Venus. Pada saat itulah perisai yang menyebalkan itu terbentuk. Panjang. Dua energi yang saling terkait membentuk setengah lingkaran besar yang menyebar ke segala arah. Bum bum bum. Dalam sekejap, lebih dari 20 atau 30 pabrik yang terhubung di kedua sisi runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Adapun mobil yang diparkir di pintu masuk pabrik, mereka semua terlempar, hancur ke tanah, dan berubah menjadi tumpukan besi tua. Wah wah. Air laut di tepi pelabuhan terguncang, seperti tembok air setinggi 100 meter. Kekuatan pukulan Rex dan Hoffman meledak seperti bom atom meledak. Harvey dan Diana memobilisasi perisai yang menyebalkan pada saat yang sama, nyaris tidak mampu menahan dampak gelombang udara ini. Pasir dan debu bergulung dan membengkak, seolah-olah dalam badai pasir, Anda tidak dapat melihat semua yang ada di depan Anda. Setelah 5 atau 6 menit penuh, semuanya tenang. Ketika pasir dan debu menghilang, Harvey dan ketiganya mendongak dan melihat bahwa segala sesuatu dalam radius ribuan meter diratakan dengan tanah, dan semuanya berubah menjadi reruntuhan. Pada saat ini, tidak hanya Diana dan Venus yang lamban, Harvey juga terkejut. Ternyata inilah kekuatan sebenarnya dari keduanya. Harvey melihat dari dekat ke medan perang yang jauh, meskipun hatinya sangat terkejut, matanya sangat ditentukan. Dia sangat percaya bahwa dia akan dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat di masa depan. Ternyata ini adalah kekuatan ayahku yang sebenarnya.
Kata Diana dengan penuh emosi, merasa seolah-olah dia tidak pernah benar-benar memahami ayahnya. Venus menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan ragu, mengapa pria berjubah hitam itu pergi? Mungkinkah pria itu telah dihabisi oleh Paman Rex? Aku melihat Rex berdiri di sana, alisnya berkerut, wajahnya tidak tampan. Di seberangnya, ada genangan darah, tetapi tidak ada tubuh pria berjubah hitam itu. Ayah, apakah orang itu sudah mati? Diana bertanya dengan cepat tidak. Rex menggelengkan kepalanya, sedikit kesal, dia melarikan diri. Ayah, mengapa orang itu begitu kuat? Siapa dia? Tanya Diana. Dia adalah raja besar di dunia gelap barat, raja pembusukan, dan murid paling bangga dari Raja Kegelapan. Dulu ada 10 raja di dunia gelap, tetapi karena berbagai hal, banyak raja telah jatuh. Beberapa juga telah mundur dari dunia gelap. Hari ini, dunia gelap ditambah generasi raja yang lebih tua, sekarang ada 6 raja. Kebanyakan dari mereka adalah raja yang baru lahir, dan Raja Pembusukan adalah satu dari mereka. Rex berkata perlahan. Raja dunia gelap, lalu kenapa aku tidak tahu? Tanya Diana. Rex menyentuh kepala Diana dan tersenyum lembut. Dulu, perubahan setiap generasi raja di dunia gelap dan peringkat setiap organisasi akan dinilai oleh sebuah konferensi. Acara akbar dari dunia gelap ini disebut titik nol konferensi. Namun, sejak pamanmu pergi, dunia gelap tidak pernah mengadakan konferensi nol. Lagi pula, pamanmu adalah pengendali tertinggi dunia gelap dan penguasa nomor 1 dunia. Begitu pamanmu pergi, tidak ada seseorang yang dapat menggantikannya dan mengadakan konferensi nol. Oleh karena itu, bahkan jika seorang raja baru lahir sekarang, banyak orang tidak mengetahuinya. Begitulah. Diana mengangguk, sepertinya aku perlu tahu lebih banyak tentang sejarah dunia gelap. Meskipun Harvey mendengarnya dalam kabut, dia juga tahu bahwa menjadi raja di dunia gelap pasti sangat kuat. Itulah yang terjadi pada King of the Chai Hoffman. Tentu saja, paman yang disebutkan oleh Rex mungkin lebih menakutkan. Pengendali dunia gelap, orang pertama di dunia, salah satu dari 2 gelar ini menakutkan, bukan? Namun, ini juga membuat Harvey memikirkan seseorang. Dewa Pedang Senzu. Mungkinkah Dewa Pedang ini dan Paman Diana adalah orang yang sama? Memikirkan hal ini, Harvey bertanya, Paman Rex, saya mendengar bahwa ada Dewa Pedang di Senzu kami yang pernah menyelamatkan dunia dan dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia. Mungkinkah itu pengendali tertinggi dunia gelap di dunia? Mulutmu, apakah itu Dewa Pedang? Harvey, ketika kamu berdiri lebih tinggi, kamu akan mengerti bahwa dunia ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan, dan kemudian kamu akan mengerti semua ini. Rex tersenyum misterius, jawabannya adalah tidak jelas. Namun, Harvey sepertinya memahami sesuatu. Karena Paman Rex tidak menyangkalnya, saya khawatir Dewa Pedang adalah pengendali tertinggi dunia gelap dan orang pertama di dunia ini. Ayah, kamu terus berbicara tentang pamanku, betapa menakjubkannya dia, tetapi mengapa aku tidak pernah melihatnya? Kemana dia pergi? Tanya Diana. Rex menatap ke langit, dengan sentuhan kelembutan dan nostalgia di matanya, dia pergi ke tempat yang sangat jauh. Jika Anda bisa mencapai ketinggian mereka di masa depan, jika Anda bisa pergi ke tempat itu, mungkin Anda akan melakukannya. Bisa melihatnya. Sekarang. Venus menggaruk rambutnya dan berkata dengan sangat tertekan, Paman Rex, jangan bicarakan ini untuk saat ini. Aku hanya ingin tahu, ada apa dengan semua ini? Bukankah kamu serius? Terluka. Dia bahkan menawarkan hadiah yang tinggi dan mengundang dokter terkenal dari seluruh dunia untuk merawatmu. Tapi kenapa kamu tiba-tiba lebih baik? Ya, saya juga ingin tahu apa yang terjadi. Diana juga bergema. Pada saat ini, kendaraan lapis baja 10 tempat duduk melaju dari kejauhan dan berhenti di depan Rex dan yang lainnya. Pintu terbuka, dan Eric, yang mengenakan seragam koki, turun dari mobil. Rex Eric menyapa. Rex mengangguk, lalu berkata, Diana, Venus, ayo pergi, ayo masuk ke mobil dulu, dan aku akan memberitahumu lebih banyak di jalan. Bab 543. Dalam perjalanan kembali ke Manor. Rex menyalakan cerutu dan berkata perlahan, Diana, Venus, karena dunia telah stabil dan harmonis selama bertahun-tahun, dan tidak ada banyak turbulensi, jadi saya belum menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Kecuali untuk orang-orang tua sebelumnya, semua orang mengira saya hanyalah seorang pengusaha yang kuat. Jujur saya juga menyukai kehidupan yang damai dan stabil ini, lebih baik tanpa perang. Yang tidak saya duga adalah seseorang mencoba memprovokasi gejolak di dunia ini. Terakhir kali, pria itu Hoffman menyerang dan melukaiku saat aku tidak memperhatikan. Terlebih lagi, pria itu sangat licik. Diperkenalkan, aku tidak menyembuhkan, dan dengan sengaja membiarkan udara yang membusuk di tubuhku menyebar untuk membuat lukaku terlihat lebih serius. Dan saya membiarkan orang-orang memberi tahu dunia tentang ini, dan saya juga memberikan hadiah tinggi untuk mengundang dunia seorang dokter terkenal datang kepada saya untuk merawat saya. Ayah, terlalu berbahaya bagi Anda untuk melakukan ini, kan? Metode orang itu sangat menakutkan sehingga begitu dia disentuh oleh energi hitam di tubuhnya, orang yang hidup akan langsung berubah menjadi mayat mumi. Mungkinkah Anda untuk menariknya keluar? Apakah Anda peduli dengan tubuh Anda? Diana tampak bingung. Rex tertawa terbahak-bahak, sejak saya melakukan ini, maka saya secara alami memiliki cara untuk menyembuhkan diri sendiri. Bahkan jika tidak ada yang bisa menyembuhkan saya pada akhirnya, saya dapat menyembuhkan diri sendiri dan memulihkan diri. Anda tahu, paman Anda mengajari saya seni bela diri kuno masih sangat kuat. Setelah jeda, Rex menoleh untuk melihat Harvey dan berkata sambil tersenyum, Harvey juga sangat pintar, ketika dia merawatku, dia mengetahui bahwa aku sengaja menyamar. Jadi dia mulai untuk bekerja sama dengan saya. Setelah itu, saya mengobrol dengan Harvey sendirian, dan kemudian berakting dalam drama itu. Tanpa diduga, drama ini tidak hanya menarik Victor, si pengkhianat, tetapi juga Hoffman.
Sangat disayangkan bahwa metode pelarian Hoffman orang ini sangat kuat. Dia terluka parah olehku, tetapi dia masih membiarkannya melarikan diri. Sepertinya mulai hari ini, dunia akan kacau lagi. Oh my god, Paman Rex, kamu membohongi kami semua. Venus menepuk keningnya. Tahukah kamu betapa khawatirnya Diana dan Bibi Vanessa saat itu? Kakak, kamu juga, kamu berbohong kepada kami dengan ayahku. Diana cemberut dan bersenandung. Kamu sangat licik. Harvey tersenyum canggung. Bagaimana ini bisa disebut licik? Ini disebut strategi. Kami juga mencoba untuk menarik keluar pengkhianat, pria Hoffman, jadi kami harus menyembunyikannya dari semua orang. Saudaraku, aku tidak peduli, karena masalah ini sudah selesai. Sebagai kompensasi, Anda harus bermain dengan saya selama beberapa hari. Kata Diana genit. Setuju. Venus juga mengangguk setuju. Oke, temani, bolehkah aku menemanimu? Harvey menggelengkan kepalanya tidak percaya. Batuk. Rex batuk 2 kali, lalu tertawa datar. Diana, jangan beritahu ibumu tentang ini. Jika ibumu tahu bahwa aku berbohong padanya, dia pasti akan marah. Diana melambaikan tangannya, Anla, aku tidak akan mengatakannya. Rex tersenyum, ini benar-benar putriku yang baik. Melihat adegan ini, Harvey tidak bisa menahan tawa. Sangat menarik bahwa Rex, yang begitu perkasa dan mendominasi barusan, sangat takut pada istrinya. Mungkin, inilah yang disebut kelembutan Taihan. Harvey tersenyum dan berbalik untuk melihat keluar jendela. Meskipun masalah ini telah berakhir, Raja Pembusukan Hoffman telah ditulis oleh Harvey. Harvey menatap langit malam dan bergumam dalam hatinya, Raja Pembusukan, sampai jumpa lagi, Harvey pasti akan membalas dendam hari ini, tunggu aku. Pada saat ini, jaraknya 5 mil laut dari pelabuhan Newtown. Sebuah kapal pesiar putih berukuran sedang berlayar dengan mulus di laut. Di dek kapal pesiar berdiri sekelompok pria kuat berpakaian hitam dan membawa amunisi hidup. Salah satunya tingginya lebih dari 1,85 meter, tinggi dan kekar, dengan rambut keriting coklat dan penampilan biasa. Seorang pria berjas putih berdiri di depan geladak dengan cerutu di mulutnya. Pria itu menghembuskan asap tebal dan bertanya dengan suara tebal, berapa jauh dari pelabuhan New Delhi? Lord Crawford, kita sekarang 5 mil laut dari pelabuhan New Delhi. Seorang pria kuat menjawab dengan hormat. Crawford mengangguk, sudah hampir sampai, aku tidak tahu apakah Victor dan Mokas telah menyelesaikan misi mereka. Dia mengeluarkan ponsel yang dibuat khusus dan melakukan panggilan. Tapi tidak ada yang menjawab telepon. Dia membuat beberapa panggilan lagi berturut-turut, tetapi masih tidak ada yang menjawab. Mengapa mereka tidak menjawab telepon? Wajah Crawford tenggelam, mungkinkah sesuatu terjadi pada mereka? Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya seorang pria yang kuat. Crawford baru saja akan berbicara, ketika tiba-tiba, semua orang di geladak merasakan hawa dingin bertiup ke arah mereka. Semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat kabut hitam tebal muncul di geladak. Segera, kabut hitam menghilang, dan seorang pria mengenakan jubah hitam dan tudung hitam muncul di geladak. Pria ini adalah Raja Pembusukan Hoffman. Namun, saat ini Hoffman, situasinya terlihat sangat buruk. Wajahnya yang semula tidak berdarah menjadi lebih pucat sekarang. Ada darah mengalir dari sudut mulut dan dadanya temui panglima tertinggi. Semua orang di geladak berlutut dengan satu lutut dan menundukkan kepala dengan hormat. Crawford juga berlutut dengan satu lutut, menatap Hoffman, dan bertanya dengan curiga, Komandan, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Hoffman menghela napas panjang dan berkata perlahan. Rex lah yang melukainya. Aku. Apa? Rex. Crawford tampak terkejut, Komandan, bukankah pria itu Rex terluka parah olehmu? Sebelumnya, dia juga memberi hadiah tinggi dan mengundang dokter terkenal di dunia untuk merawatnya. Hoffman mencengkeram dadanya dan berkata dengan keras, orang ini Rex terlalu licik, dia menipu semua orang, hanya untuk memimpin aku, lalu bunuh aku. Sekarang, misinya gagal, dan Victor dan yang lainnya semuanya mati. Mungkinkah ini? Crawford ngeri, aku tidak menyangka bahwa hanya satu Rex akan sangat sulit untuk dihadapi. Ya, aku tidak menyangka kekuatan orang ini begitu kuat, kali ini aku ceroboh. Hoffman terbatuk 2 kali. Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Crawford bertanya dengan cepat sekarang, rencana kita telah gagal, dan akan lebih berbahaya untuk tinggal di sini. Hoffman mengepalkan tangannya dengan erat, pergi dari sini untuk saat ini, kita harus melaporkan masalah ini kepada Kaisar sesegera mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, ambil tindakan dan dengarkan pengaturan Kaisar. Ya, Komandan. Crawford mengangguk, lalu berdiri dan berkata dengan keras, putar haluan dan keluar dari sini. Segera, kapal pesiar berukuran sedang itu memutar arah. Berlayar menuju laut yang jauh, perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Bab 544. Ketika kami kembali ke Manor, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Harvey dan rombongannya tidak membuat yang lain khawatir, tetapi diam-diam kembali ke kamar mereka. Setelah kembali ke kamar, Harvey mandi, bersandar di kepala tempat tidur, dan menyalakan sebatang rokok. Memikirkan apa yang terjadi sepanjang hari-hari ini, Harvey menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya, saya datang ke Citilan sendirian hanya untuk mengobati Rex, tetapi saya tidak tahu akan banyak hal yang akan terjadi. Sekarang dia telah terlibat dalam kekacauan di dunia gelap barat, dia juga membuat dendam dengan King of the Chai Hoffman. Lebih penting lagi, mungkin ada organisasi kriminal besar di belakang Hoffman. Setelah memprovokasi sekelompok orang gila seperti itu, saya khawatir saya tidak akan damai di masa depan. Saya dulu tinggal di China sepanjang waktu, dan dibawa pergi oleh tuan saya setelah itu, dan saya tidak pernah tahu tentang luar negeri. Melihatnya sekarang, dunia tidak sesederhana yang saya bayangkan. Yang kuat bahkan lebih banyak.
Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin, jika tidak, lain kali Anda melihat Raja Pembusukan, Anda tidak hanya tidak dapat membalas dendam, tetapi Anda bahkan akan terbunuh. Tentu saja, kekalahan hari ini tidak mematahkan tekad Harvey, tetapi memperkuat tekadnya untuk menjadi lebih kuat. Sampai jumpa lagi, saatnya balas dendam. Raja Pembusukan. Kau tunggu aku. Harvey Chang menghembuskan sebatang rokok, mengesampingkan pikiran liar itu, lalu mengangkat telepon dan menelepon Erlene. Saya telah berjanji kepada wanita itu bahwa saya akan melaporkan keselamatannya ketika dia datang, jadi tentu saja saya tidak bisa melanggar janji saya. Apalagi, meski di Citigroup sudah lebih dari pukul 4 pagi, namun di China baru pukul 8 malam. Menelepon sekarang tidak akan mengganggu istirahat wanita itu. Telepon berdering sebentar dan terhubung. Harvey, bukankah aku sudah memberitahumu untuk meneleponku ketika kamu tiba di City? Mengapa kamu menelepon sekarang? Apakah kamu tahu sudah berapa lama sejak kamu naik pesawat? Sudah 1 hari dan 1 malam, oke. Apakah kamu di City lagi? Negara ini terhubung dengan wanita cantik, jadi dia melupakanku. Begitu panggilan tersambung, suara kesal Erlene terdengar. Harvey tersenyum tak berdaya, saudarimu, saya ingin menelepon Anda juga. Tapi saya tidak tahu, saya naik pesawat selama lebih dari 10 jam untuk datang ke City Country, dan sebelum saya bisa bernapas lega, saya bertemu segala macam hal. Aku sudah sibuk sampai sekarang, oke. Oh. Kalau begitu katakan padaku, apa yang terjadi padamu? Seperti ini. Harvey tidak menyembunyikan apa yang terjadi setelah dia datang ke City Country. 1510 diberitahu kepada Erlene. Setelah mendengarkan kata-kata Harvey, Erlene berhenti sejenak sebelum berbicara, Harvey, kamu telah mengalami begitu banyak hal hanya dalam 1 hari dan 1 malam. Ya, aku juga tidak berdaya. Harvey tersenyum kecut. Suara. Ini benar-benar memalukan, urusan kita dengan Nanmen belum terselesaikan, dan kamu memiliki hubungan dengan dunia gelap barat. Apakah kamu pikir itu tidak cukup merepotkan? Langkah kaki datang dari ujung telepon, jelas Erlene juga terburu-buru. Harvey tersenyum ringan, saudarimu, jangan khawatir, karena ada masalah, selesaikan saja satu per satu. Setelah berbicara, Harvey mengubah topik pembicaraan, ngomong-ngomong, sistermu, yang dari gerbang selatan bagaimana situasinya? Oh, saya baru saja akan memberitahu Anda tentang ini. Saya harus mengatakan, saudara perempuan Anda benar-benar luar biasa. Hanya dalam 1 hari dan 1 malam, 6 keluarga besar di 6 provinsi China Tengah telah berhenti menekan kami secara finansial. Dikatakan bahwa 6 keluarga besar ini sekarang ditekan oleh konsorsium barat, dan mereka sedang terburu-buru. Juga, menurut berita yang saya dapatkan sekarang, banyak orang di gerbang selatan telah diracuni, dan seluruh gerbang selatan sekarang berantakan. Tampaknya Tang Daokuan akhirnya memilih untuk berdiri di pihak kita, dan telah berhasil. Bagus sekali Harvey tersenyum. Ini yang aku inginkan, kacau, semakin berantakan semakin baik. Namun, 2 insiden berturut-turut ini mungkin benar-benar membuat Nanmen marah. Begitu mereka pulih, mereka pasti akan berperang dengan kita. Pada saat itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Suara Erlene tenggelam. Saya secara alami tahu ini. Harvey mengangguk. Sekarang kita telah menjalin hubungan dengan Nanmen, bahkan jika kita tidak melawan, mereka akan menyerang kita cepat atau lambat. Jadi, yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan waktu ini untuk memperkuat diri. Hanya dengan cara ini kita bisa tetap tak terkalahkan dalam pertempuran masa depan dengan Nanmen. Mu Erlene memberi hem dan bertanya, lalu kapan kamu akan kembali? Saudarimu, saya akan tinggal di sini selama beberapa hari. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Bagus. Mu Erlene menjawab, dan mengingatkan lagi. Ingat, kamu tidak boleh main-main dengan bunga di luar. Aku mengerti, mengerti. Harvey menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu menutup telepon. Harvey melemparkan telepon ke belakang tempat tidur, dan mematikan puntung rokok. Memikirkan pertarungan dengan Hoffman malam ini, Harvey juga memiliki beberapa wawasan. Oleh karena itu, Harvey juga tidak beristirahat, dan berencana untuk menyerang saat setrika masih panas, berlatih sedikit, dan melihat apakah dia bisa membuat terobosan. Segera, Harvey Bian duduk bersila di tempat tidur, memejamkan mata dan mulai berlatih. Shenzhou. Pukul 10 malam. Provinsi Qianhu, Jiangcheng. Sebagai daerah pedalaman Shenzhou, Provinsi Qianhu dapat digambarkan sebagai tempat yang luar biasa. Terletak di pusat kota Jiangcheng, ada sebuah bangunan dengan lebih dari 30 lantai berdiri di sana. Di atas gedung, lampu neon menyorotkan 4 karakter besar, grup Longding. Longding Group adalah industri di bawah Nanmen. Pada saat ini, lampu menyala di ruang konferensi di lantai atas gedung. Meja konferensi berbentuk bar yang terbuat dari kayu mahoni ditempatkan di ruang konferensi yang luas. Di kedua sisi meja konferensi, duduk 6 pria parubaya yang berpakaian sederhana tetapi temperamennya luar biasa. Keenam orang parubaya ini adalah leluhur Meng, Huang, Wang, Su, Xiong, dan Lu saat ini dari 6 provinsi di Tiongkok Tengah dan 6 keluarga kelas 1. Di bagian atas meja konferensi, ada seorang pria muda tampan yang mengenakan setelan jas putih. Namun, pada saat ini, ruang pertemuan dipenuhi asap, suasananya membosankan, dan keenam tuan semuanya memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Tuan Huang, kami menekan kamar dagang Wulong sesuai permintaan Anda, dan itu telah mencapai hasil. Tapi siapa tahu, konsorsium luar negeri misterius tiba-tiba muncul untuk menekan kami. Hanya dalam 1 hari dan 1 malam, keluarga Huang kami hilang. 6 miliar. Ini 6 miliar, bukan 600 ribu, 6 juta bahkan jika keluarga Huang kami tidak kekurangan uang, kami tidak tahan lemparan seperti itu.
Ya, Tuan Muda Huang, dan orang yang bertanggung jawab atas konsorsium luar negeri mengatakan bahwa jika kita terus menekan kamar dagang Wulong, mereka akan benar-benar menghancurkan kita. Dalam keluarga Meng kita, 18 perusahaan bangkrut dalam satu hari. 32 toko online diretas, dan kerugiannya mencapai setidaknya 5 miliar. Jadi, saya minta maaf, Tuan Huang, saya, Meng Dehai, tidak dapat menjelaskan seluruh keluarga Meng untuk berurusan dengan kamar dagang Wulong. Ayo keluar dari keluarga Meng. Seorang pria parubaya mengenakan setelan tangkatun hitam dengan tubuh yang agak gemuk melambaikan tangannya berulang kali, dan ekspresi di wajahnya sama menyakitkannya dengan memakan seekor lalat. Bab 545. Seorang pria parubaya berwajah kurus menepuk pahanya dan mengeluh, Tuan Muda Huang, meskipun keluarga Wang kami hanya kehilangan 3,5 miliar di permukaan. Namun, dalam satu hari, 6 perusahaan luar negeri yang telah bekerja sama dengan keluarga Wang kami semuanya sepanjang tahun langsung bekerja sama dengan keluarga Wang. Kami telah memutuskan kerja sama. Ada juga 3 perusahaan luar negeri yang awalnya akan bekerja sama dengan kami, tetapi tiba-tiba berubah pikiran. Kerugian yang ditimbulkan tidak terukur. Tuan Huang, kami keluarga Su juga kehilangan 5,8 miliar, Anda harus memutuskan untuk kami. Tuan Huang, kamar dagang Wulong tidak tersentuh. Keluarga Lu kami telah kehilangan 6,3 miliar. Jika kami melanjutkan, keluarga Lu kami harus diseret turun. Keluarga Siong kami telah kehilangan 4,8 miliar berhenti bermain, keluarga Siong kami memilih untuk berhenti. Pemilik keluarga lainnya juga mengeluh. Mendengar laporan dari 6 patriark, pemuda bernama Huang Sao mengerutkan kening. Hanya dalam satu hari satu malam, kerugian 6 keluarga besar mencapai lebih dari 30 miliar. Selain itu, ini hanya perkiraan konservatif. Kalau memang mau hitung dengan jelas, saya takut kerugiannya sudah mencapai 50 miliar. Kerugian seperti itu sangat berat. Namun, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Bahkan jika kamar dagang Lima Naga memiliki pengaruh besar di Cina Selatan, bagaimana itu bisa dikaitkan dengan konsorsium luar negeri? Selain itu, ini masih merupakan konsorsium yang menakutkan. Hanya dalam satu hari dan satu malam, 6 keluarga kelas 1 di China tengah kehilangan 50 miliar. Energi dan kekuatan semacam ini, saya khawatir hanya 4 keluarga kerajaan utama Shenzhou yang dapat bergabung untuk bersaing dengan mereka. Pemuda itu terdiam beberapa saat, lalu dia menghembuskan asap panjang dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, tolong jangan khawatir. Anda dan gerbang selatan kami dapat dikatakan makmur dan rusak. Bencana yang Anda temui adalah bencana di gerbang selatan kami. Kami Nanmen secara alami tidak akan duduk diam. Setelah jeda, pemuda itu bertanya. Bisakah Anda mengetahui konsorsium mana yang menekan kami? Apakah Anda benar-benar memeriksanya? Apakah konsorsium itu benar-benar menekan Anda karena kamar dagang Lima Naga? Atau karena Anda melanggar kepentingan konsorsium itu sebelumnya, dan sekarang mereka akan membalas Anda? Tuan Muda Huang, saya mengirim seseorang untuk menyelidiki, tetapi penyelidikan kami menemui banyak kendala, dan kami tidak dapat menemukan informasi apapun tentang konsorsium itu. Meng Dehai, kepala keluarga. Meng, mengerutkan kening. Huang Jianan, kepala keluarga Huang, menghela nafas dan berkata, konglomerat luar negeri yang menakutkan seperti ini pasti sangat misterius, jadi bagaimana bisa dengan mudah ditemukan oleh kita? Selain itu, penanggung jawab konsorsium itu memberitahu kami bahwa mereka menyerang kami karena kami memprovokasi kamar dagang Wulong. Itu benar kepala. Keluarga Siong mengangguk lagi dan lagi, ketika kami berhenti menekan kamar dagang Wulong, konsorsium itu benar-benar tidak melakukan apapun pada kami. Beberapa patriark lainnya juga mengangguk. Saya tidak menyangka kamar dagang Lima Naga memiliki konsorsium luar negeri yang begitu besar sebagai dukungan mereka. Tampaknya tidak mungkin untuk menghancurkan kamar dagang Lima Naga secara ekonomis. Tuan dan Nyonya, berhenti di sini. Pemuda itu menggosok alisnya dan mengatakan sesuatu. Tuan Huang, bukankah seharusnya Nanmen memberi kita penjelasan? Kami telah kehilangan begitu banyak uang, dan ini berakhir dengan satu perhentian. Seorang pria parubaya dalam setelan tang merah jujube dengan kumis berkata dengan mata menyipit. Itu raksasa, kita tidak bisa bertarung sama sekali, jika kita tidak berhenti bertarung, semua 6 keluarga besar kita harus menyelesaikannya. Dia. Seorang pria parubaya berwajah bulat dengan penampilan yang agak makmur mengambil alih percakapan dan menepuk meja dengan marah, Tuan Muda Huang, Anda harus tahu bahwa kami membantu Nanmen dengan penuh semangat karena wajah Sang Buddha. Sekarang kami telah kehilangan begitu banyak. Ini sangat berat, haruskah Sang Buddha memberikan penjelasan kepada kita? Ya, kami harus memberikan penjelasan kepada kami. Kami tidak bisa membiarkan kami menderita dan terima kasih, oke. Jika Sang Buddha benar-benar tidak peduli tentang kita, siapa yang mau membantu kita di masa depan? Urusan Nanmen. Beberapa patriark lainnya juga bergema, dan mereka tidak lagi menghormati pemuda itu sebelumnya. Lagi pula, siapapun yang menderita kerugian besar dan kehilangan begitu banyak uang tidak akan bisa tenang. Alis pemuda itu berkerut erat. Dia secara alami memahami kata-kata dari 6 tuan. Kata-kata ke-6 orang ini hanya ingin Nanmen mengkompensasi kerugian mereka. Tapi ini adalah lubang 50 miliar. 50 miliar, Nanmen dapat mengeluarkannya, tetapi itu juga akan merusak vitalitas. Apalagi begitu kejadian ini terjadi, kakek pasti akan meragukan kemampuannya sendiri. Jika Anda tidak dapat menaklukkan Cina Selatan, saya khawatir Anda akan kehilangan penguasa gerbang selatan. Hati pemuda itu penuh dengan api, dan matanya akan meledak dengan api. Semua ini dilakukan oleh kamar dagang Lima Naga, dan oleh pria itu Harvey. Jangan pernah melepaskan kamar dagang Wulong, lepaskan Harvey. Bagaimanapun, kita harus mundur dari kamar dagang Wulong dan menghancurkan Harvey. Harus.
Memikirkan hal ini, pemuda itu menarik napas dalam-dalam, mematikan puntung rokok, dan berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Nanmen secara alami akan memberi Anda penjelasan tentang masalah ini." Sudah. Sangat larut, semua orang kembali dulu, dan saya akan pembicaraan yang baik dengan kakek. Masalah ini. Ketika saya memiliki berita, saya akan menghubungi Anda lagi. Oke, kalau begitu kita tunggu kabar baik dari Tuan Muda Huang. Saya harap Sang Buddha tidak akan mengecewakan kita. Jika kamu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, maka jangan salahkan Lu karena tidak berperasaan. Tuan Muda Huang, Gerbang Selatan memiliki skala seperti sekarang ini, tetapi sangat bergantung pada dukungan kami, selama tinggal 6. Tuan membanting sepatah kata, lalu bangkit dan meninggalkan ruang konferensi. Ketika pintu ruang konferensi ditutup, wajah pemuda itu sudah suram, dan dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya, meraih kursi, dia menghancurkannya ke arah rak di ruang konferensi. Dengan ledakan keras, beberapa vas antik dan karya seni di rak semuanya hancur berkeping-keping. Tidak tahu malu bajingan mereka semua bajingan pemuda. Itu meraung keras, melampiaskan amarah di hatinya. Mungkinkah marah untuk menyelesaikan masalah? Bahkan jika kamu menghancurkan semua barang di sini, apa yang akan dilakukannya? Tiba-tiba, sebuah suara serak datang dari luar pintu. Pria. Muda itu menoleh dan melihat seorang pria dalam setelan tang putih, dengan sedikit gemuk. Tubuh dan tangan kanan seorang lelaki tua dengan tongkat berkepala naga dan seutas manik-manik Buddha emas di tangan kirinya berjalan masuk. Meskipun lelaki tua ini terlihat baik dan baik hati, paksaan samar yang diungkapkan oleh tubuhnya benar-benar membuat jantung berdebar kencang. Dia adalah penguasa Gerbang Selatan, Situ Sangsuan, seorang pria dengan energi besar, kekuatan besar, dan karakter legendaris. Justru karena dia Gerbang Selatan telah bertahan selama beberapa dekade pasang surut, tetapi masih berdiri tegak di belakang Situ Sangsuan, diikuti oleh seorang lelaki tua yang mengenakan kain hitam, sepatu kain hitam, dengan rambut pendek abu-abu putih, tubuh kurus dan mata tajam. Orang tua ini adalah pengawal pribadi Situ Sangsuan, dia telah mengikuti Situ Sangsuan selama bertahun-tahun, dengan nama Sandi Pedang Emas. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia, tetapi semua orang hanya tahu bahwa dia telah memblokir 653 pembunuhan untuk Situ Sangsuan dalam hidupnya. Kakek, mengapa kamu di sini? Pria. Muda itu menyapanya dengan hormat. Bab 546. Jika hal sebesar itu terjadi, tidak bisakah aku datang dan melihatnya? Situ Sangsuan menyipitkan matanya dan menatap Situ Huang dengan cermat. Tekanan samar menyebar, Situ Huang terpana dengan keringat di dahi dan telapak tangannya, dan dia tidak berani mengeluarkan udara. Kakek, kamu sudah tahu. Situ Huang menelan ludah dan bertanya dengan susah payah. Meskipun kakek telah mundur ke latar belakang sekarang, kakek tahu apa-apa tentang masalah di Gerbang Selatan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kakek tidak tahu tentang beberapa hal yang kamu lakukan? Situ Sangsuan berkata dengan ringan, bukan kekuatan diri yang marah. Situ Huang buru-buru menundukkan kepalanya, kakek, aku ceroboh kali ini, dan itulah sebabnya 6 keluarga besar menderita kerugian besar. Kamu memang ceroboh. Situ Sangsuan menghela nafas dalam-dalam, kamu bahkan berada di kamar 5 naga. Perdagangan. Kami tidak memahami situasinya, jadi kami membiarkan 6 keluarga besar menekan ekonomi. Tetapi hasilnya adalah menembak kaki kami sendiri. Kali ini, tidak hanya tidak melukai fondasi kamar 5 naga komers, tapi kita menyakiti diri kita sendiri. Itu benar-benar tidak boleh terjadi. Situ Huang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakek, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan tempat ini kembali. Aku akan membiarkan kamar dagang 5 naga dan Harvey membayar kembali kerugian kami. Saya tidak akan berbicara tentang balas dendam sebelumnya. Situ Sangsuan melambaikan tangannya, saya bertanya kepada Anda, sekarang 6 keluarga besar menghadapi kerugian hampir 50 miliar, apa yang akan Anda lakukan? Situ Huang mengerutkan kening, ini mereka. Kita tidak bisa membantu mereka mengisi lubang ini untuk kerugian mereka sendiri. Omong kosong. Situ Sangsuan mengangkat tongkat di tangannya dan menamparkan Situ Huang dengan keras. Kakek. Situ Huang menggertakkan giginya dan berkata, mengapa kamu memukulku, apakah aku salah? Tentu saja itu kesalahan besar. Situ Sangsuan membenci besi dan berkata, Gerbang Selatan kita memiliki status yang kita miliki hari ini. Setelah puluhan tahun tidak jatuh, kami tidak mengandalkan pertempuran sendirian, tetapi pada bantuan semua orang. 6 keluarga besar ini telah menderita kerugian karena mereka bekerja untuk kami di Gerbang Selatan. Jika kami tidak mengambil ini tanggung jawab, lalu masa depan siapa yang bersedia melakukan sesuatu untuk kita? Begitu orang dipisahkan, maka Gerbang Selatan kita akan benar-benar selesai. Oleh karena itu, kita harus mengisi lubang 50 miliar untuk mereka. Tujuan ini juga untuk memberi orang yang terhubung ke Gerbang Selatan kita. Keluarga lain, Taipan, dan burung hantu raksasa di geng mengawasi. Kita perlu memberi tahu mereka bahwa mereka satu dengan Gerbang Selatan kita, dan keduanya makmur dan kalah bersama. Hanya dengan cara ini kita bisa memenangkan milik orang hati dan buat orang-orang ini bekerja lebih keras untuk mereka. Kami melakukan bisnis di Gerbang Selatan. Situ Huang ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk, kakek, saya mengerti. Huanger, kakek akan membantumu mengisi lubang ini. Situ Sangsuan berkata sambil menghela nafas, dan kemudian berkata, namun, kamar dagang Wulong tidak akan bergerak untuk saat ini. Sekarang, 6 keluarga besar telah terpukul parah, dan rakyat hati terguncang. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa Gerbang Selatan kami akan runtuh, begitu banyak orang yang ingin bergerak, berpikir kami harus keluar dari Gerbang Selatan kami. Apalagi dalam 2 hari terakhir, banyak orang dari Gerbang Selatan kami. Sekarang, seluruh Gerbang Selatan sekarang dalam kekacauan. Apa yang terjadi?
Mereka semua diracuni. Siapa itu? Huang bertanya dengan kaget. Tang Daoquan. Situ Sangsuan mengatakan sebuah nama dengan suara yang dalam. Tang Daoquan. Situ Huang terkejut, bukankah Tang Daoquan dari kita, bagaimana dia bisa menyerang kita? Tang Daoquan telah dilawan oleh anak itu Harvey. Situ Sangsuan menyipitkan matanya, aku harus mengatakan, Harvey, anak ini benar-benar bagus, Tang Daoquan adalah bidak catur, dia menggunakannya lebih baik dari kita. Sial ini Harvey lagi. Situ Huang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, pria ini tidak akan disingkirkan selama sehari. Adalah ancaman besar bagi gerbang selatan kita. Kakek, kita harus menyingkirkan orang ini tentu saja, anak ini Harvey akan dihilangkan, tetapi tidak sekarang. Situ Sangsuan menggelengkan kepalanya. Kepala dan berkata dengan sungguh-sungguh, Huang San, bocah ini Harvey adalah monster sekali dalam seabad. Dengan pikiran dan kemampuanmu saat ini, kamu tidak bisa melawannya. Kakek, maksudmu aku tidak sebagus Harvey. Situ Huang mengerutkan kening. Bangun, sangat tidak senang. Situ Sangsuan memandang Situ Huang dengan penuh kasih, Huang kakek secara alami tahu bahwa kamu sangat baik, jika tidak, kakek tidak akan melatihmu sebagai penerus. Namun, kamu masih muda dan energi sekarang, dan kamu harus tajam dan tajam. Latih temperamen Anda dengan baik. Belajarlah untuk mengakui keunggulan lawan Anda dan kekurangan Anda sendiri. Hanya dengan cara ini Anda bisa menjadi lebih baik. Nah, itulah yang dikatakan kakek. Setelah kita mengatasi ini sebentar, kita akan menyelesaikan dengan 5 naga kamar dagang. Akun ini. Pada saat itu, kami akan menghancurkan kamar dagang Wulong dan Harvey dalam satu gerakan. Huanger, jangan bertindak gegabah akhir-akhir ini, lakukan saja urusanmu sendiri. Sudah. Larut, kakek akan pergi dulu sekarang, istirahatlah lebih awal. Setelah berbicara, Situ Sangsuan berbalik dan meninggalkan ruang konferensi. Pria tua kurus itu mengikuti dengan tenang. Ketika Situ Sangsuan dan lelaki tua itu pergi, Situ Huang menyalakan sebatang rokok. Dia berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit, menghadap ke seluruh Jiangcheng, wajahnya muram Harvey, kamu membuatku menderita kerugian besar di pertarungan pertama. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi begitu mudah? Keesokan harinya, Harvey menemani Diana dan Venus di New York City dari pagi hingga sore. Diana dan Venus membuat janji untuk melakukan sah bersama, sehingga Harvey diizinkan untuk bergerak bebas. Setelah sah, mereka pergi makan malam bersama. Setelah Harvey keluar dari pusat kecantikan dan kesehatan, dia menyalakan rokok dan berjalan ke pusat perbelanjaan terdekat, berniat membantu Erlene dan Shen Qingwu membeli beberapa hadiah untuk dibawa pulang. Berkeliaran sepanjang jalan, sampailah di lantai 3. Di lantai 3, ada berbagai toko pakaian dan toko souvenir ternama. Harvey membeli beberapa tas Prada, mengambil beberapa hadiah lagi, dan bersiap untuk turun. Namun, ketika melewati kota video game, Harvey tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Ini adalah wanita tinggi. Wanita itu mengenakan kuncir kuda, anting-anting berlian hitam di telinga kanannya, mantel parit merah di tubuh bagian atasnya, celana jeans skinny hitam di bawahnya, dan sepasang sepatu bot kulit hitam pendek, khas gaya jalanan Eropa. Meskipun dia tidak melihat wajahnya, Harvey masih merasa familiar. Apakah wanita gila itu? Tidak, saya datang ke City Country, bagaimana saya bisa bertemu dengannya? Harvey berjalan dengan tenang dengan keraguan, berniat untuk memastikan apakah itu wanita itu. Setelah mendekat, Harvey melihat wanita itu sedang menjepit boneka di mesin boneka. Di sebelahnya ada kotak penuh koin game. Namun, teknik wanita memotong boneka benar-benar terlalu buruk. Sebuah kotak besar koin permainan hampir habis, dan tidak ada boneka yang terpotong. Harvey hanya berdiri di samping dan memperhatikan dengan penuh minat, tanpa repot kali ini harus ditangkap. Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian melemparkan 3 koin permainan terakhir ke dalam mesin boneka. Tetapi wanita itu beroperasi untuk waktu yang lama, dan 3 koin permainan terakhir habis, tetapi masih tidak ada boneka yang tertangkap. Pembohong-pembohong besar mesin boneka ini sama sekali tidak bisa menampung boneka. Wanita itu murka dan berteriak. Bab 547. Halo, cantik, apa kamu mau membantu? Haha, cantik, jika aku menangkap boneka untukmu, bagaimana kalau kamu menjadi pacarku? Cantik, apa asyiknya mencubit boneka, ayo lakukan sesuatu yang menarik. Pada saat ini, beberapa pria asing datang. Melihat adegan ini, mulut Harvey berkedut. Orang-orang ini benar-benar beraninya mereka mendekati wanita ini. Apakah Anda mencari kematian? Wanita itu mengabaikan orang-orang ini sama sekali, tetapi berteriak ke mesin boneka, berani berbohong kepada Nona Ben akan membakarmu ketika. Para holigan asing ini melihat para wanita mengabaikan mereka, mereka langsung kesal. John, Tom, bawa pergi wanita Cina ini, ayo bersenang-senang. Seorang pria botak melambai pada 2 pria lainnya oke. Kedua pria itu menjawab, lalu berjalan ke arah wanita itu. Namun, pada saat keduanya mendekat, wanita itu mengangkat tangan kanannya yang ramping, dan api merah menyala di tangannya. Ketika 3 holigan asing melihat ini, mereka langsung tercengang, dan mulut mereka terbuka menjadi bentuk O. Wanita ini benar-benar memiliki api di tangannya. Apakah dia dewa? Ini terlalu keren. Apakah Anda yakin ini bukan sihir? Orang asing lain di kota video game juga melihat adegan ini. Namun, Harvey menyadari apa yang ingin dilakukan wanita itu. Dia buru-buru berteriak, hei, jangan main-main tapi sebelum dia selesai berbicara, wanita itu langsung melambaikan tangannya. Wah! Segera, mesin boneka itu langsung terbakar, dan percikan arus listrik berderak, membuat semua orang di kota video game khawatir. Ah! Itu terbakar. Cepat padamkan apinya kota. Video game tiba-tiba menjadi gelisah.
Beberapa penjaga toko dengan cepat membawa alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Orang yang bertanggung jawab atas kota video game sangat marah sehingga dia berlari ke arah wanita itu. Nona, Anda merusak mesin boneka di toko saya dan Anda harus kehilangan uang. Namun, wanita itu tidak memiliki penanggung jawab, dia berbalik dan berjalan di luar kota video game. Namun, ketika dia melewati Harvey, sudut mulutnya berkedut, aku akan menyerahkan ini padamu. Setelah berbicara, wanita itu melintas seperti embusan angin dan melarikan diri dari kota video game. Harvey tertegun sejenak, lalu terdiam. Sial, wanita ini sudah menemukan dirinya sendiri. Nima, mengapa wanita ini mendapat masalah, tetapi dia ingin membantunya menanggung kesalahan. Jangan lari. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab mengejar pintu, tetapi menemukan bahwa wanita itu telah pergi. Sialan orang. Yang bertanggung jawab meraung panik, lalu berbalik dan berjalan menuju Harvey. Tuan, wanita itu baru saja merusak properti kami dan harus memberikan kompensasi. Namun, wanita itu telah melarikan diri, jadi, sebagai temannya, terserah Anda untuk memberi kompensasi. Jika Anda berani lari, saya akan memanggil polisi untuk tangkap kamu orang. Yang bertanggung jawab menatap Harvey dengan marah. Beberapa asisten toko juga datang dan menghentikan Harvey, karena takut Harvey akan melarikan diri. Wajah Harvey menjadi hitam. Apa-apaan? Kapan Anda berteman dengan wanita itu? Namun, untuk mengetahui mengapa wanita itu muncul di sini, Harvey tidak terlibat dengan orang-orang ini, jadi dia mengeluarkan setumpuk dolar dan melemparkannya, lalu berbalik dan mengejar. Ketika Harvey keluar dari mall, dia melihat wanita itu berdiri di pintu, menyikat teleponnya dan makan kerucut, tampak seperti tidak ada yang salah. Suzaku, kamu mendapat masalah, mengapa kamu ingin aku membantumu menghadapi akibatnya? Harvey tiba-tiba menjadi marah dan berjalan dengan marah. Oleh karena itu, wanita ini tidak lain adalah pemegang pedang Suzaku, Ji Qianying, yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Ji Qianying menatap Harvey, memperlihatkan wajah cerah dan cantik. Dia tersenyum dan berkata, bukankah kita berteman? Apa yang terjadi denganmu membantuku mengatasi akibatnya? Harvey langsung marah, siapa temanmu? Bukankah kamu sudah mati? Ji Qianying mengangkat bahu. Aku. Harvey terdiam, dia merasa mengobrol dengan wanita ini akan membunuh popularitasnya. Oh, kamu sudah besar, kenapa kamu pelit? Bukankah? Kamu baru saja membuat kamu kehilangan uang. Ji Qianying melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini kerucut yang baru saja saya beli, tapi ini enak, perlakukan saja seperti Anda dibayar untuk bantuan Anda, ini dia. Melihat air liur kristal di kerucut, Harvey menggelengkan kepalanya berulang kali, lupakan, Anda harus menyimpannya sendiri. Potong. Ji Qianying memutar matanya, Ben ini pertama kalinya wanita muda itu memberikan sesuatu kepada seseorang, dan kamu masih tidak menyukainya. Jangan menariknya ke bawah. Dengan mengatakan itu, Ji Qianying berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu, Harvey memanggil Ji Qianying. Apakah ada yang lain? Ji Qianying berbalik, aku penasaran, kenapa kamu ada di Citilan? Harvey bertanya, tentu saja itu misi. Misi? Harvey tampak bingung, misi apa? Tangkap seseorang. Ji Qianying menjawab, lalu bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke City Country? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya datang ke sini untuk merawat ayah saudara perempuan saya. Harvey menjawab dengan sederhana. Siapa kakakmu? Namanya Diana. Diana. Ji Qianying tiba-tiba menjadi heboh ketika mendengar ini, apakah itu wanita tertua dari keluarga Rex, Diana? Ya, bagaimana? Kamu tahu? Harvey tampak bingung. Ji Qianying memandang Harvey seperti orang idiot, saya anggota penangan pedang, oke. Saya melakukan tugas di rumah dan di luar negeri sepanjang tahun, jadi, apakah itu domestik atau asing, Nona Ben selalu jelas. Diana adalah bintang yang sedang naik daun di dunia gelap barat dalam beberapa tahun terakhir, yang dikenal sebagai janda hitam. Keluarga Rex-nya adalah salah satu keluarga terbesar di dunia, Tongtian yang kaya dan berkuasa. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda Zhan Wu Sampa akan memiliki saudara perempuan yang begitu terkenal. Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, aku tidak menyangka bahwa Suzaku sama yang bermartabat bahkan tidak tahu cara memainkan mesin boneka. Sekotak koin permainan habis, dan bahkan boneka tidak bisa ditangkap. Tidak hanya itu, keterampilan seseorang tidak baik, dan mereka menyalahkan mesin boneka orang lain, dan mereka bahkan membakar mesin boneka orang lain. Ji Qianying tersipu, dan dengan ragu berkata, mesin boneka ini dirancang untuk menipu orang. Sangat sulit untuk dikendalikan, bagaimana seseorang bisa menangkap boneka itu? Melihat penampilan wanita yang memerah, Harvey langsung senang. Dan wanita mesum, ketika dia masih malu dan malu. Namun, dia cukup imut. Harvey tertawa dan berkata, kamu jelas cacat, kan? Menangkap boneka sama sekali tidak sulit, asalkan Anda menguasai triknya, itu mudah. Potong, siapa yang tidak tahu, aku tidak percaya sudut. Mulut Ji Qianying berkedut karena ketidakpuasan. Harvey memutar matanya, kalau begitu mari kita coba sekarang. Jika aku bisa membantumu menangkap boneka itu, kamu berjanji padaku satu hal, bagaimana? Oke, mata Ji Qianying berbinar, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya lagi, tidak mungkin, saya masih harus pergi misi, jika saya bermain lagi, orang itu akan melarikan diri. Setelah saya menyelesaikan tugas, Anda dapat membawa saya untuk menangkap boneka itu, oke? Bab 548. Oke, kalau begitu lain kali. Harvey mengangguk, aku tidak akan mengganggu misimu, sampai jumpa. Dengan itu, Harvey bersiap untuk pergi. Tunggu. Ji Qianying menghentikan Harvey. Apakah ada yang lain? Harvey berbalik. Ji Qianying tersenyum cerah, Harvey, apakah kamu ingin adikmu Diana membantuku? Bantuan apa? Harvey tampak bingung, bantu aku menemukan seseorang.
Ji Qianying mengeluarkan ponselnya, memanggil sebuah dokumen, dan menyerahkannya kepada Harvey. Harvey mengambil alih telepon dan melihat-lihat. Ketika Harvey menelusuri informasi, Ji Qianying menjelaskan, orang ini adalah seorang dokter senior genetika dari Senzu kami, namanya Han Shizu. Dia telah melakukan penelitian ilmiah di Feng Yutang dan Qilimen, dan memanfaatkan posisinya untuk mencuri. Setelah mendapatkan 2 salinan kode genetik, seseorang membantunya melarikan diri dari China. Jadi, saya mengejarnya sampai ke sini, dan saya telah mencari keberadaannya selama beberapa hari terakhir. Ada bukti jelas di atas bahwa Han Shizu dan orang misterius di luar negeri organisasi memiliki koneksi. Alasan mengapa dia mencuri kode genetik juga merupakan tugas yang diberikan organisasi kepadanya. Saya harus menangkapnya, membawanya kembali, dan menanyakan organisasi mana yang menyuruhnya melakukannya jadi. Setelah beberapa saat, Harvey selesai membaca informasi. Harvey sedikit mengernyit, saya mendengar bahwa ada 4 salinan kode gen yang disimpan oleh Paviliun Naga Tersembunyi, Aula Jiwa Naga, Gerbang Qilin, dan Aula Feng Yu. Selain itu, dikatakan bahwa setelah gen kode diperoleh, Anda dapat membuat prajurit genetik yang sangat menakutkan. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Mendengar ini, Ji Qianying segera mengambil kembali teleponnya dan menatap Harvey dengan ekspresi waspada, bagaimana kamu tahu hal-hal ini? Jangan gugup, saya tidak tahu kode genetik. Harvey mengangkat bahu. Itu adalah Kapten Istana Jiwa Naga, Lin Jianfeng memberitahuku. Lin Jianfeng adalah temanku, dan penguasa kuil Jiwa Naga, penguasa utara, Si Yingyang, adalah saudaraku. Saya tahu hal-hal ini, bukankah itu normal? Apakah Si Yingyang saudaramu? Mata indah Ji Qianying menunjukkan ekspresi terkejut, kamu benar-benar bukan orang biasa, Diana adalah saudara perempuanmu, dan Si Yingyang adalah saudara laki-lakimu. Harvey, aku semakin penasaran denganmu, siapa dirimu? Tidak, jangan penasaran denganku. Harvey melambaikan tangannya lagi dan lagi, menggoda, jika setelah Anda mengenal saya, Anda menemukan bahwa saya terlalu baik dan Anda menyukai saya, maka itu tidak akan menyenangkan. Persetan. Ji Qianying memarahi, bahkan jika semua pria di dunia ini mati, aku tidak akan menyukaimu, dasar bajingan. Benarkah? Harvey cemberut, karena kamu tidak begitu suka melihatku, mengapa kamu ingin aku membantu? Anda sangat kuat, maka Anda dapat menemukan Han Shizu ini sendiri. Berbicara, Harvey berbalik dan siap untuk pergi. Berhenti. Ji Qianying mendengus, Harvey, jika aku tidak menyelamatkanmu terakhir kali, kamu akan dibunuh oleh wakil kepala sekte mayat darah. Aku penyelamatmu, apakah ini caramu memperlakukan penyelamatmu? Harvey tidak menoleh ke belakang dan terus berjalan ke depan, ya Tuhan, terima kasih telah menyelamatkanku, jika aku tidak berlari cepat, aku akan dibakar sampai mati olehmu. Bagaimana Anda menyelamatkan saya? Ini hanya pembunuhan, oke. Aku. Kamu. Apakah kamu akan membantu? Ji Qianying menghentakkan kakinya dengan marah, jika kamu tidak membantuku, aku akan membakarmu sampai mati. Bakar aku sampai mati, tidak ada yang akan membantumu menemukan seseorang. Harvey mengangkat bahu, tidak takut sama sekali. Harvey Ji Qianying sangat marah hingga dadanya naik turun. Lalu bagaimana kamu mau membantuku? Tolong. Harvey berjalan maju perlahan dan berkata. Selama kamu bertanya padaku, aku akan berjanji padamu. Aku mohon pada adikmu Ji Qianying. Sangat marah, orang ini terlalu murah, dia bahkan berani mengancam dirinya sendiri dengan masalah ini. Harvey mengangkat sudut mulutnya, aku akan memberimu 3 detik untuk memikirkannya, jika kamu tidak bertanya lagi padaku, aku akan benar-benar pergi. 3, 2, 1 ketika. Ji Qianying melihat bahwa Harvey Zen akan pergi, dia sedang terburu-buru. Dia telah melacak Han Shizu selama beberapa hari, tetapi dia belum pernah ke sana. Pria dari Tiandao itu terus menelepon dan mendesaknya, dan semua orang menjengkelkan. Jadi, dia hanya ingin menyelesaikan tugas dengan cepat. Setelah pergi. Memikirkan hal ini, Ji Qianying hanya bisa berkompromi dan berteriak dengan sungguh-sungguh, Harvey, saya mohon, tolong bantu saya, tolong. Benar, meminta bantuan membutuhkan sikap meminta bantuan. Harvey berbalik dan menyeringai. Bagaimana dengan gadis Suzaku, bagaimana dengan kekuatannya, saudara laki-laki masih tidak bisa menahanmu. Ji Qianying menahan keinginan untuk membakar Harvey sampai mati, dan memaksakan senyum, jadi selalu, bisakah kamu membawaku? Untuk bertemu adikmu. Kakak York, datang dan dengarkan. Goda Harvey. Ji Qianying membalik tangan kanannya, dan sekelompok api menari dengan samar, dan tampaknya semakin menyala. Dia menatap Harvey dengan saksama dan menyeringai, Harvey, jangan terlalu menipu, percaya atau tidak, aku akan benar-benar membakarmu sampai mati. Tepat saat Harvey hendak membantah, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Telepon unggul bagus, jangan membuat masalah, aku akan menjawab telepon dulu. Harvey meraih pergelangan tangan kanan wanita itu dengan satu tangan, dan kemudian menjawab telepon. Baiklah, aku akan di sini. Setelah menutup telepon, Harvey meletakkan ponselnya, ayo pergi. Mau kemana? Ji Qianying masih marah, apakah kamu bodoh? Tentu saja aku akan membawamu untuk melihat saudara perempuanku, Harvey berkata sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Harvey, setelah Nona Ben menyelesaikan misinya, aku harus membakarmu sampai mati. Ji Qianying menggertakkan giginya dan segera mengikuti. 20 menit kemudian, Harvey dan Ji Qianying tiba di Alice Western Restaurant kakak ini. Berjalan ke restoran, dia melihat Diana melambai padanya. Harvey berjalan bersama Ji Qianying. Ketika dia melihat seorang wanita cantik mengikuti Harvey, Venus tampak bingung, Harvey, siapa ini? Dia adalah temanku. Harvey menjawab. Namun, Diana sekilas mengenali Ji Qianying.
Dia tersenyum dan menatap Ji Qianying, kamu adalah Suzaku, salah satu dari 10 pembawa pedang teratas di Tiongkok, kan? Halo, Nona Diana, namaku Ji Qianying. Ji Qianying mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Diana juga mengulurkan tangannya, aku sudah lama mendengar bahwa Suzaku adalah wanita yang luar biasa dengan kecantikan dan kekuatan. Ketika aku melihatnya hari ini, dia benar-benar memenuhi reputasinya. Prestise Miss Diana adalah hal yang nyata. Ji Qianying tersenyum kecil. Keduanya saling memberi sedikit sanjungan, dan mereka tidak melakukannya dengan sengaja. Nona Ji, senang bertemu denganmu, silakan duduk. Diana mengangkat tangannya. Setelah duduk, Diana memandang Harvey, kakak, bagaimana kamu tahu Nona Ji? Kami tidak saling kenal. Harvey tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Diana, Nona Ji adalah aku. Temanku, dia ingin meminta bantuanmu. Nona Ji, karena kamu adalah teman saudara laki-lakiku, kamu juga temanku. Diana tersenyum, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Bab 549. Nona Diana, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya menemukan seseorang. Orang ini ada di New York City sekarang, tetapi saya tidak tahu di mana tepatnya. Ji Qianying mengeluarkan ponselnya, memanggil data, dan menyerahkan itu kepada Diana. Diana mengambil dokumen itu dan melihatnya, selama orang ini benar-benar di New York City, dia dapat ditemukan paling lama dalam waktu 1 jam. Ji Qianying kemudian mengirim salinan dokumen itu ke Diana. Diana mengirimkan informasi tersebut ke personel intelijen keluarga, dan meminta personel intelijen untuk menemukan orang ini secepat mungkin. Setelah melakukan semua ini, Diana meletakkan telepon dan berkata, ayo makan malam dulu. Setelah makan malam, harus ada berita. Selama makan, Harvey berpikir bahwa dengan karakter Ji Qianying, dia harus bersama Venus. Tidak akur dengan Diana. Tapi siapa tahu, ketiga wanita ini langsung mengobrol, dan kemudian mulai dipanggil saudara perempuan, dan hubungan memanas dengan tajam. Tampaknya wanita selalu dapat menemukan topik umum. Tepat saat makan akan berakhir, sebuah panggilan masuk ke ponsel Diana. Diana menjawab telepon. Sudahkah kamu menemukannya? Yah, begitu. Terus awasi, jangan biarkan orang itu melarikan diri. Setelah menutup telepon, Diana berkata, Qianying, orang yang kamu cari ada di kamar 1806 Watson. Hotel. Bagus sekali. Ji Qianying dengan cepat berdiri, Diana, terima kasih banyak. Jika Anda datang ke China di masa depan, Anda dapat menghubungi saya dan saya akan mentraktir Anda makan malam. Setelah mengatakan itu, Ji Qianying bangun dan bersiap untuk pergi. Qianying, apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Diana bertanya sambil tersenyum. Tidak perlu, aku sendirian. Ji Qianying tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu berjalan di depan Harvey. Wanita itu tersenyum manis dan berkata, Harvey, terakhir kali kami membuat janji untuk bertemu lagi, kami bertengkar hebat. Namun, meskipun kultivasi Anda telah meningkat, saya masih sulit untuk menang. Jadi, itu tergantung pada Anda. Demi membantuku hari ini, aku akan membiarkanmu pergi untuk sementara waktu. Lawan 5 bajingan, cepat dan tingkatkan kekuatanmu, dan jika kamu dipukuli dan menangis lain kali, jangan salahkan aku. Setelah berbicara, Ji Qianying berbalik dan pergi dengan anggun. Harvey terdiam. Tidak bisakah wanita ini berbicara dengan baik? Jelas saya ingin mengucapkan terima kasih, tetapi saya ingin mengatakannya dengan sangat buruk. Aku tidak menyangka pemegang pedang, Suzaku yang bermartabat bisa bergaul dengan baik. Diana mengangkat alis ke arah Harvey dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, Qianying tidak hanya kuat, tetapi juga cantik, mengapa tidak? Kamu menerimanya? Tidak, lebih baik kamu melepaskanku. Harvey menggelengkan kepalanya berulang kali, siapa yang berani meminta wanita seperti itu? Diana dan Venus saling memandang dan keduanya terkikik. Waktu berlalu, 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 hari terakhir, Harvey menemani Diana dan Venus bersenang-senang di New York City. Selain itu, sejak melihat Ji Qianying 3 hari yang lalu, tidak ada kabar tentang dia sejak itu. Agaknya, wanita gila itu seharusnya menyelesaikan misinya dan kembali ke China. Adapun kode genetik, Harvey tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula itu bukan urusanku, jadi aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Pagi hari keempat. Harvey, Diana, Venus, Rex, dan Vanessa sedang sarapan di restoran dengan gembira. Saudaraku, apakah kita akan pergi ke kota lain dengan helikopter hari ini? Diana menyarankan setelah minum seteguk susu. Yah, ini ide yang bagus. Venus mengangguk setuju. Oke, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Harvey mengangguk geli. Oh ya. Diana dan Venus bertepuk tangan dengan gembira. Diana, kamu bisa bermain, tapi hati-hati. Vanessa mengingatkan dengan lembut. Aku tahu, dengan saudaraku di sini, itu akan baik-baik saja. Diana melambaikan tangannya. Tetapi pada saat ini, sebuah panggilan masuk ke ponsel Harvey. Maaf, saya akan menerima telepon. Kata Harvey, lalu menyambungkan panggilan itu. Begitu telepon terhubung, suara cemas Erlene datang. Harvey, sesuatu terjadi. Saudarimu, apa yang terjadi? Harvey mengerutkan kening. Umumnya, Erlene tidak akan menyebut dirinya untuk hal-hal sepele. Sekarang setelah panggilan dibuat, itu berarti sesuatu telah terjadi. Erlene menarik napas dalam-dalam dan berkata, baru saja tadi malam, Jian Hen, Kuang Dao, Zhao Tianxun dan Wang Qi semuanya terluka parah. Sekarang mereka semua dirawat di rumah sakit, dan dokter mengatakan situasinya sangat serius. Apa? Harvey terkejut, siapa yang melakukannya? Kami belum menyelidiki siapa yang melakukannya, tapi saya kira sangat mungkin seseorang dari Nanmen melakukannya. Bagaimanapun, kami membuat mereka menderita kerugian besar beberapa hari yang lalu. Erlene menjawab dengan suara berat.
Harvey menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Saudarimu, biarkan saudara-saudara lain memperhatikan keselamatan mereka sendiri, saya akan bergegas kembali sekarang. Oke. Erlene menjawab. Kemudian, Harvey menutup telepon dan memandang Rex. Paman Rex, terima kasih atas keramahan Anda hari ini, sesuatu terjadi pada teman saya harus segera kembali. Hah? Diana sejenak, kakak, apa yang terjadi? Venus juga menatap Harvey dengan ekspresi terkejut. Baru saja dia berdiskusi dengan Diana kemana harus pergi bermain nanti, tetapi sekarang sesuatu telah berubah. Saya tidak tahu banyak tentang situasi spesifiknya, tetapi masalahnya sangat serius, kata Harvey dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, kamu akhirnya datang ke City Country, dan kamu akan pergi begitu cepat. Aku tidak tega melihatmu, kata Diana. Frustrasi kakak tidak tahan, tetapi tidak mungkin, kakak memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan sekarang. Harvey menyentuh kepala Diana dan tersenyum lembut, kita akan bertemu lagi ketika ada waktu di masa depan. Oke. Diana mengangguk, wajahnya menunduk. Rex memandang Harvey, nak, karena kamu memiliki urusan yang harus dilakukan, paman tidak akan meninggalkanmu. Aku akan menelepon bandara sekarang, kamu dapat mengambil pesawat khususku kembali ke Aurus Hills, sehingga kamu dapat menjadi lebih baik. Cepatlah. Paman Rex, terima kasih banyak. Harvey berterima kasih padanya tanpa menolaknya. Lagi pula, dia tidak tahu apa cedera Jian Hen dan Crazy Blade sekarang, jadi dia secara alami ingin bergegas kembali lebih cepat. Terima kasih dan tidak perlu, nak. Jika kamu memiliki sesuatu di masa depan, kamu dapat memberitahu pamanmu. Paman pasti akan membantumu. Rex melambaikan tangannya dan membuat panggilan telepon. Setelah menelepon, Rex berkata, aku sudah menelepon bandara, kamu bisa pergi ke sana sekarang. Oke. Harvey mengangguk, lalu menyapa Rex dan Vanessa. Setelah itu, Diana dan Venus mengirim Harvey ke bandara. Karena itu jet pribadi Rex, dan Rex juga menyapanya, semua prosedur dihilangkan dan dia bisa langsung naik ke pesawat. Sebelum naik ke pesawat, Diana memeluk Harvey dengan erat. Saudaraku, saya mungkin sedikit sibuk selama ini. Saya harus menyelidiki keberadaan organisasi itu, jadi saya tidak bisa pergi ke Anda untuk bermain. Namun, setelah saya sibuk selama periode waktu ini, saya pasti akan pergi ke kamu. Mata Diana merah. Merah, tampak sedih. Oke, jangan sedih, sepertinya kami tidak akan melihatmu lagi. Harvey tersenyum kecil, lain kali kita bertemu lagi, panggil semua saudara dan saudari lainnya. Bab 550.